Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindra Najwa Nopasari dengan NIM 23-51551 garis miring SV garis miring 22582. Di sini saya akan melakukan demonstrasi dan menjelaskan mengenai source code yang sudah saya buat pada praktikum pemrograman geospasial web acara keempat, yaitu Leaflet JavaScript dasar. Nah, di sini saya sudah membuat script yaitu pada indeks HTML. Nah, yang pertama di sini seharusnya membuat folder pada di sini membuat folder pada XMHTDocs di sini dengan acara 4, kemudian dibuka pada Visual Studio Code dan membuat index.html. Nah, pada index.html di sini saya sudah membuat script. Yang pertama yang dilakukan adalah menuliskan HTML-nya ini untuk digunakan untuk mengatur ukuran dan tinggi peta yang akan ditampilkan ini pada width dan height-nya. Kemudian untuk pagar map ini itu digunakan untuk memanggil ID yang ada di line 21. Nah, di sini ada ID-nya dengan nama map ini nanti akan dipanggil pada ini. Nah, script di sini ini saya menggunakan bantuan dari Leaflet tutorial, yaitu di sini dari project pada GitHub. Di sini ada basic, ini untuk bantuan untuk membuat basic template, base map, markers, circle, polyline, polygon, control layer, scale, dan geolocation. Nah, selanjutnya di dalam body, ini terdapat div dengan ID map, kemudian terdapat script. Nah, dalam script ini terdapat inisialisasi peta pada set view ini. Ini itu berisi koordinat. Nah, di koordinat ini itu harus pada latitude dan longitude. Nah, di sini untuk latitude, di sini longitude. Kemudian angka 13 di sini itu adalah untuk mengatur zoom levelnya. Nah, pada set view, pada koordinatnya, ini bisa menggunakan website di sini. Saya menggunakan website Map Center Koordinat. Nah, caranya kita memastikan memilih koordinat yang akan digunakan. Saya memilih pada Kabupaten Sragen. Nah, kemudian pada titik ini tinggal di copy koordinat. Kemudian koordinat tersebut dipastekan pada set view seperti ini. Selanjutnya di sini ada tile layer base map. Nah, tile layer base map ini digunakan untuk menampilkan base map dengan jenis tile layer. Tile layer ini memiliki ukuran 25 kali 25. Nah, di sini ada URL yang diambil dari banyak. Di sini ada OpenStreetMap, kemudian ini ada Esri, di sini ada peta rupa bumi Indonesia. Nah, di sini atributnya itu dapat diganti. Nah, pada tampilan ini dapat, nah ini seperti ini. Ini menggunakan tampilan Esri. Kalau ingin menggunakan OpenStreetMap, tinggal diatur tampilannya. Ini untuk rupa bumi Indonesia, ini untuk Esri. Kemudian selanjutnya ini untuk menambahkan base map-nya ke dalam peta itu menggunakan add to map. Selanjutnya ini membuat marker. Nah, marker ini berdasarkan koordinat latitude dan longitude juga, tapi tanpa zoom. Kemudian di marker ini saya membuat dua marker, ada marker dan marker 2. Di marker ini juga ditambahkan koordinat, ini untuk marker pertama, untuk marker kedua. Kemudian untuk menambahkan markernya itu menggunakan add to map. Nah, untuk tampilan marker sendiri di sini dapat ditampilkan, nah seperti ini. Ini adalah tampilan marker. Nah, ini adalah marker 2. Yang ini marker. Nah, di marker pertama ini saya susun, saya namai rumah sakit dan ada informasi keterangannya. Nah, ini untuk kemudian di sini membuat pop-up. Nah, pop-up tadi adalah informasi yang muncul ketika diklik. Nah, di pop-up tadi berhubungan dengan marker. Pada marker dibuat pop-up yaitu rumah sakit
dengan informasinya ini adalah Rumah Sakit Marti Lestari. Kemudian untuk marker kedua ini saya beri informasi ini marker 2. Kemudian untuk tooltip, nah tooltip ini dimunculkan ketika mouse diarahkan ke objeknya, maka akan muncul informasi sebentar. Bedanya dengan pop-up, kalau pop-up tadi harus diklik, sedangkan tooltip ini tinggal digeser mouse-nya. Nah, ini untuk tooltipnya adalah rumah sakit. Nah, tampilannya, nah ini seperti ini. Ini untuk, nah kalau dia di sebentar seperti ini hanya ini tooltip. Kalau marker, kalau pop-up itu dia harus diklik. Nah, kalau pop-up itu dia agak besar tampilannya. Kalau marker tuh hanya sebentar, hanya informasi sementara. Yang munculnya sementara. Nah, kemudian ini membuat circle di sini menggunakan variabel circle, l.circle, ini juga koordinatnya dia akan dimunculkan di mana. Yang sama digunakannya itu menggunakan web ini untuk mengambil koordinat. Nanti di copy koordinat, kemudian tinggal dipastekan. Nah, ini untuk membuat circle-nya bisa diatur, ini untuk mengatur warna garis, opacity garis, untuk warna fill, kemudian opacity fill, dan ini ada radius. Nah, untuk menambahkan circle ke dalam peta itu menggunakan add to map untuk circle.add to map. Nah, ini juga untuk jika akan menambahkan circle lagi. Ini juga di add to map. Untuk tampilan circle, itu tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tooltip circle, di sini untuk circle-nya. Kemudian pop-up dari circle-nya seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan pop-up circle-nya. Di sini circle dot bind pop-up. Di sini diberi keterangan kalau ini adalah pop-up circle. Kemudian ini untuk tooltip-nya, ini adalah tooltip circle. Selanjutnya, ini membuat garis atau polyline menggunakan vertex polyline. Dan ini menambahkan 3 garis, 3 koordinat untuk membuat garisnya. Bisa 2, di sini saya menambahkan 3 koordinat. Nah, di sini ada polyline, l.polyline, vertex polyline dengan mengatur warna garisnya, kemudian ini mengatur ketebalan garis, mengatur opacity garis. Nah, ini untuk menambahkan polyline ke dalam peta, ini bisa menggunakan polyline.add to map. Selanjutnya di sini membuat pop-up dari polyline-nya. Ini untuk membuat pop-up, ini untuk membuat tooltip dari polyline. Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah polyline. Ini adalah garis yang telah dibuat. Ini untuk koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga. Nanti jika disambung dia akan membentuk sebuah garis. Nah, ini untuk tooltip polyline. Nah, jika diklik dia akan memunculkan pop-up polyline. Selanjutnya di sini membuat poligon. Nah, dengan vertex poligon. Di poligon ini saya menambahkan 4 koordinat yang berbeda untuk membuat sebuah poligon. Di sini menggunakan var poligon, L poligon. Ini untuk mengatur warna garis, untuk ketebalannya, opacity, warna dari poligonnya, dan opacity fill-nya. Kemudian di sini untuk mengatur pop-up dari poligon, di sini ini ada keterangannya, ini adalah pop-up poligon. Kemudian ini untuk pengaturan tooltip-nya, ini adalah tooltip poligon. Untuk menambahkan poligon ke dalam peta, ini bisa menggunakan polygon.add2map, tapi di sini saya di komen, jadi dia tidak akan menampilkan poligonnya. Jika ini dihapus, komennya dia akan tampil. Nah, di sini kenapa tampil? Karena di sini saya atur, ini bisa diatur di sini. Ini untuk tampilannya. Ini adalah poligon yang telah saya buat dari 4 koordinat. Nah, ini adalah tooltip dari poligon. Jika diklik, dia akan muncul pop-up dari poligonnya.
Nah, kemudian di sini ada image overlay. Di image overlay di sini menambahkan data dari Hillshade Jakarta. Nah, di sini untuk image extend, di sini menggunakan image overlay. Nah, ini untuk menambahkan image overlay ke dalam peta itu menggunakan image overlay.add-to-map. Nah, di image overlay di sini bisa membuat folder terlebih dahulu dengan nama data dan memasukkan Hillshade Jakarta. Di sini Hillshade-nya menggunakan Hillshade Jakarta di folder xmhtdocs untuk data. Nah, untuk tampilan Hillshade ini dapat dilihat karena tadi Hillshade-nya ada di Jakarta, maka dia akan muncul di daerah Jakarta. Nah, ini untuk Hillshade di Jakarta tadi. Nah, di sini kemudian, nah ini untuk opacity ini untuk ketebalannya dia di sini saya atur 0,5, jadi dia hillshade-nya seperti ini. Nah, kemudian lanjut, ini untuk image overlay sudah. Kemudian ini mengatur control layer. Nah, di control layer ini untuk base map-nya ini ada OpenStreetMap, Esri, dan Rukabumi. Di overlay map ini ada marker, ada circle, polyline, polygon, dan hillshade ini yang akan ditampilkan. Nah, untuk variabel control layer di sini di L control dot layers. Ini ada base map dan ada overlay maps. Kemudian untuk menambahkan control layernya itu menggunakan control layer add to map. Di control layer ini tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa diatur jika akan menampilkan ini OpenStreetMap atau Esri, bisa memilih. Kemudian marker, ini kalau tidak mau ditampilkan tinggal di unchecklist, seperti ini. Kalau mau menampilkan, dia di checklist lagi. Nah, selanjutnya di sini untuk scale atau skala, di sini menggunakan variabel skala, dengan posisinya ini diatur bottom right, jadi di bawah kanan. Nah, ini untuk menambahkannya di scale.add-to-map. Nah, skala ini tampilannya seperti ini. Jadi diatur di bottom right. Jadi skalanya adalah tampilan skalanya seperti ini. Kemudian di sini memunculkan geolocation. Nah, ini map location. Set view-nya true dengan maksimal zoom-nya itu adalah 16. Nah, untuk geolocation ini tampilannya seperti ini. Dia akan memunculkan pop-up. Ini jika di block maka dia tidak tampil. Ini jika di allow. Nah, dia akan menampilkan posisi kita sekarang. Ini posisi saya sekarang berada di sini. Kemudian selanjutnya untuk ini untuk fungsi untuk menampilkan lokasinya menggunakan function onLocationFound dengan radiusnya akurasi di sini untuk menampilkan marker pada lokasi. Nah, ini untuk menampilkan markernya, marker ini tadi. Nah, ini diatur pada ini untuk menampilkan marker pada lokasi. Kemudian untuk menampilkan circle pada lokasi menggunakan let ink dengan radius dan di add to map. Selanjutnya di sini ada map on location found. Nah, ini untuk menjalankan fungsi on location found-nya. Kemudian ini untuk fungsi untuk menampilkan pesan error. Nah, sedangkan yang terakhir ini jika mapnya error maka dia akan menjalankan script. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.